Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sejak tahun kedua Hijriah, wakaf telah menjadi salah satu pendorong kesejahteraan umat pada masa Rasulullah SAW. Dan kini wakaf telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang administrasi perwakapan, sebagian besar pelaksanaan perwakapan tanah di kalangan umat Islam masih berjalan tradisional. Seseorang dengan mengucapkan ikrar wakaf secara lisan di hadapan para saksi atas tanah tersebut, maka perwakapan telah dipandang sah. Dengan keadaan seperti itu, sangat rentan terjadi sengketa, bahkan penyalahgunaan dan penyimpangan dari hakikat tujuan perwakapan tersebut. Dengan berjalannya waktu, terbitlah peraturan pemerintah yaitu PP nomor 28 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah untuk perwakapan tanah milik. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 PP nomor 28 tahun 1977 yang berbunyi, hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang masing-masing. Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 tentang perwakapan tanah milik dan turunannya. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakapan tanah milik itu dikeluarkan pada tanggal 26 November tahun 1977. Sahabat wakaf, dalam video ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih proses pendaftaran wakaf tanah dan persyaratannya. Yuk kita jalan-jalan ke KUA. Bukan mau nikah bro, tapi kita mau tahu prosedur pendaftaran perwakapan di KUA. Ini adalah alur pelayanan wakaf, yaitu wakif menyampaikan persyaratan wakaf. Yang pertama, sertifikat hak milik yang telah dicek kebenarannya oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, fotokopi KTP para pihak seperti wakif, nazir, dan 2 orang saksi. Yang ketiga, surat pernyataan setuju dari ahli waris kepada wakif yang ditandatangani di atas materai 10.000. Yang keempat, menyediakan materai 10.000 8 lembar. 5. Denah lokasi. Tujuannya untuk memudahkan saat survei lokasi tanah yang mau diwakafkan. Alur yang pertama yaitu wakif atau orang yang mau berwakaf memberitahukan kehendak wakafnya kepada PPAIW atau Kepala KUA. 2. PPAIW melakukan penelitian terhadap persyaratan wakaf dan calon nazir. 3. Penerbitan surat pengesahan nazir dan pembuatan naskah akta ikrar wakaf. 4. Wakif mengikrarkan wakaf kepada nazir di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi. 5.
penandatanganan naskah akta ikrar wakaf masing-masing rakaat 3. Yang keenam, nazir berkewajiban dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Baiklah sahabat wakaf yang berbahagia, sebelum pelaksanaan pembacaan ikrar wakaf, biasanya akan diadakan survei dulu lokasi tanah wakaf yang mau diwakafkan. Ini sekilas gambaran perjalanan survei tanah wakaf yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Setelah melakukan survei lokasi tanah wakaf, maka petugas survei dari Kantor Urusan Agama Kecamatan bersama wakif, nazir, dan 2 orang saksi bersepakat untuk mengatur jadwal pelaksanaan pembacaan ikrar wakaf di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977. Setelah mendapatkan akta ikrar wakaf, maka nazir berkewajiban mengurus sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Kabupaten Kota. Sahabat wakaf, demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon kritikannya yang sifatnya memberikan motivasi, bukan untuk menjatuhkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.